Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danda, kelas D21B jurusan manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai etika perilaku bisnis. Perilaku bisnis. Bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika. Hasil studi empiris menunjukkan bahwa bisnis yang berhasil secara umum merupakan bisnis yang memiliki pedoman etika dan mampu membangun etika perusahaan yang baik sebagai aset dari bisnis. Pelaku bisnis merupakan pemegang kepentingan utama, stakeholder, atau orang yang berkepentingan dalam bisnis. Beberapa pemegang kepentingan utama yang terlihat dalam bisnis antara lain: yang pertama pemilik, kedua karyawan, ketiga kreditor, yang keempat pemasok, yang kelima pelanggan, yang keenam investor. Etika perilaku produsen. Yang pertama, menjamin bahwa produk yang dihasilkannya tidak merugikan dan membahayakan konsumen. Yang kedua, memiliki sikap mementingkan kepentingan orang lain. Yang ketiga, memerhatikan kepentingan di masa yang akan datang atau ekofisiensi. Secara filosofis, aktivitas produksi meliputi produk apa yang dibuat, berapa kuantitas produk yang dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut dibuat, kapan produk dibuat, siapa yang membuat, dan bagaimana memproduksinya. Aktivitas produksi tersebut harus memperhatikan etika produksi untuk melaksanakannya. Misalnya, tempat produksi apakah sudah memiliki izin operasional, apakah proses produksi sesuai standar produksi yang berlaku, dan lain-lain. Etika perilaku supplier. Untuk mengelola aliran barang, informasi dari seluruh aktivitas perusahaan diperlukan suatu konsep yang disebut manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Supply chain management merupakan rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusikan pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisasi selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Etika perilaku investor dan pemegang saham. Pemegang saham dan anggaran dasar perusahaan sebagai modal memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh pemegang saham sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Etika perilaku pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikan, mengelola, dan mengonsumsikan risiko suatu bisnis yang dihadapi dari permulaan bisnis. Dengan kata lain, pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu terhadap usaha yang dimilikinya. Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh pemilik perusahaan adalah etika terhadap karyawan. Adapun beberapa tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan, yaitu komitmen hukum dan sosial. Perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila karyawannya diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Yang kedua, komitmen etis. Menghargai karyawan sebagai manusia juga berarti menghargai perilaku mereka sebagai individu yang bertanggung jawab secara etis. Setiap perusahaan harus memenuhi tanggung jawab yang diembannya, yaitu yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan atau ramah lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap pelanggan atau tanggung jawab sosial dan melindungi hak-hak pelanggan. Etika perilaku karyawan.
Karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus semaksimal mungkin harus mempertahankan karyawannya untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika harus dituangkan ke dalam manajemen korporasi. Kewajiban karyawan dapat digolongkan. Yang pertama, kewajiban ketaatan. Karyawan harus taat terhadap peraturan dalam perusahaan. Yang kedua, kewajiban konfidensialitas, yaitu kewajiban karyawan untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial atau rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Yang ketiga, kewajiban loyalitas. Dan keempat, kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan. Itulah tadi video yang saya dapat sampaikan mengenai etika perilaku pelaku bisnis. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wallahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.